Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sahabat dan juga pemirsa di rumah dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali di podcast Ilmu Waris bersama guru kita yang tidak asing lagi, yaitu Ustazah Dr. Hajah Badrah Uyuni MA. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah. Ustazah Hikmah gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Udah lama ya kita nggak ketemuan. Iya. Ya, Ustazah, ini ada kasus di mana seorang ibu meninggal dalam usia yang cukup tua, sekitar 80-90 tahun. Beliau meninggalkan 6 orang anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Nah, sayangnya pada saat perjalanan sebelum beliau berpulang dipanggil Allah, sakit agak lama ya, sekitar 8 tahun lah. Nah, di mana saat sakit itu diurus oleh anak perempuannya yang belum menikah, dan pada saat perjalanan di sakit itu sering beberapa kali mengucapkan nanti rumah ini untuk anak saya si A yang ngurusin saya. Yang belum nikah itu? Ya. Nah, pertanyaan saya, sampai sekarang belum nikah? Belum nikah. Nah, pertanyaannya, apakah itu sebagai wasiat ataukah sebagai hadiah, atau menurut Ustazah seperti apa? Baik. Caranya. Jadi itu adalah bagian yang harusnya tidak diberikan karena berlebih ya. Nah, jadi gini, dalam konsep warisan, la wasiyah li waris, itu hadisnya. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Sedangkan itu kan kategorinya adalah sebagai wasiat. Sedangkan anak itu yang mengurus ibunya adalah ahli warisnya, maka wasiat ini menjadi batal hukumnya. Tapi karena kita mau menghormati orang tua kita, bisa saja sih, tapi bukan dikategorikan sebagai wasiat, melainkan kerahiman. Jadi caranya seperti ini. Ketika ada seorang wafat, dalam hal ini ibu ya, meninggalkan anak. Nah, kita cek nih, masih ada nggak orang tuanya? Karena dia wafat sudah tua, maka otomatis sudah nggak ada orang tuanya. Dan dia adalah seorang janda, maka yang ditinggalkan warisan hanyalah anaknya, karena di situ ada anak laki, ada anak perempuan kan. Kita hitung dulu anak lakinya berapa, dikali 2. Anak perempuannya jumlahnya yang tersisa ya, bukan keseluruhan, tapi yang hidup ketika dia wafat ada berapa. Nah, itu dikali 1. Nah, seluruh total warisan atau harta yang dia miliki sesudah dipenuhi wasiatnya, sesudah ditunaikan hutangnya, maka itu baru yang kita namakan sebagai warisan, baru dibagi-bagi. Nah, adapun kalau misalnya kita ngurusin orang tua kita lagi sakit, lagi tua, itu kan memang kewajiban. Nah, ini juga menjadi kritikan ya buat kita, buat keluarga kita, buat masyarakat lah. Pada umumnya bahwa banyak orang menganggap bahwa anak yang mengurus orang tua dia akan mendapatkan lebih. Nah, itu harusnya kalau mau diberikan lebih bukan sesudah wafatnya orang tua itu, tapi ketika dia masih hidup. Kalau ketika dia masih hidup namanya hibah. Kalau hibah terserah orang tuanya dong mau ngasih ke siapa. Walaupun nanti dituntut adil. Anak-anak juga begitu. Kewajiban untuk mengurus orang tua, apalagi orang tuanya itu di masa sakit, itu tidak hanya untuk anak tertentu. Kalau mereka misalnya tidak mempunyai waktu untuk mengurus, misalnya terlalu sibuk atau gimana, mungkin akan ada yang bersedia, tapi penuhi dong hak dia. Dia kan saat ini meluangkan waktunya untuk ngurusi orang tuamu, penuhi dia, bayar listriknya, teleponnya, obat-obatan orang tuanya. Dia kan berarti nggak kerja, paling nggak bukan orang tuanya saja yang disupport, dia kan harus makan dan lain-lain. Ini yang kadang-kadang kita ini nggak perhatian, maka orang tua berinisiatif untuk memberikan lebih. Nah, itu yang tidak dibenarkan. Sehingga dalam hal ini ketika sudah dibagikan nanti diurun rembuk lagi. Nah, model kerahiman seperti apa yang akan kita berikan sebagai hadiah untuk saudara kita yang memang sudah berbakti untuk mengurus orang tuanya gitu. Masya Allah. Tapi memang di masyarakat agak-agak sering nih Ustazah kasus kayak gini. Jadi waktu sakit orang tua ngomong tapi hanya sekedar mengucap gitu kan. Jadi mungkin ada beberapa anak yang nggak tahu, atau nanti dia kayak
protes gitu. Saya nggak denger gitu. Iya. Padahal itu diucapkan mungkin oleh salah satu atau dua anak, dan itu boleh jadi itu memang istilahnya itu dalam keadaan sadar, bukan sakit yang dalam keadaan payah sih waktu mengucapkan hal tersebut. Iya. Intinya gini, apapun itu dalam tradisi Islam harus ada saksi. Saksi itu nggak cukup satu. Kenapa? Karena kalau satu pasti orang bilangnya itu mah bisa-bisaan lo aja. Iya. Ya, makanya minimal 2. Dan kalau bisa jangan hanya dari pihak keluarga. Kenapa? Karena kan pasti dia karena dekat, memihak lah. Maka hadirkan orang lain yang adil, yang kira-kira tidak mungkin berdusta untuk menjadi saksi dalam hal apapun, termasuk wasiat. Iya, jadi intinya tetap harus dibagi sesuai dengan ketentuan hitungan syariat. Lalu kemudian dirembukan. Ini adik yang mengurus ibu berapa gitu ya. Dan kita tentu saja masing-masing ahli waris ini ridho ya. Harus agar harta atau warisan yang dibagi-bagi itu menjadi keberkahan gitu. Terima kasih Ustazah atas pencerahannya dan juga jawabannya yang buat saya alhamdulillah bisa dimengerti. Dan alhamdulillah. Demikian teman-teman dan juga pemirsa, mudah-mudahan case pada saat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.